ketika pasien-pasien yang hamil itu sebaiknya, dan mungkin dari koleksin ya, dari trimester pertama kehamilan itu setiap 3 bulan tuh dikonsulkan ke penyakit dalam, ke bagian mata, adakah diabetik retinopati. Jadi seperti itu, normal seperti biasanya. Informasi hari ini. Humas RSUD Jombang menyapa. Berkesempatan membahas tentang penyakit mata retinopati diabetikum. Telah hadir saat ini Dr. Fatin Hamamah, spesialis mata, dokter spesialis mata RSUD Jombang. Kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa. Berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang menyapa. Setelah sekian lama akhirnya kita kembali mengisi acara ini, dan tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Baik, pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa. Kali ini kita sudah kehadiran seorang narasumber. Beliau ini adalah seorang dokter spesialis polimata di RSUD Jombang. Beliau adalah Dr. Fatin Hamamah SPM. Beliau ini lulusan tahun 2000, Fakultas Kedokteran UNER RSUD Dr. Sutomo. Selamat pagi Dokter Fatin. Pagi juga Mbak Gianita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar ini? Iya, baik dokter. Ini kan sudah awal tahun ya dokter ya. Ya, 2020, 2021 ya. Dokter ini ya. Pandemi belum berlalu ya. Belum berakhir, kayaknya semakin meningkat ya dokter. Ya, sepertinya. ya. Ya dokter, untuk topik yang akan kita bicarakan atau kita bahas kali ini cukup menarik juga dokter ya. Ini terkait retinopati diabetikum di polimata RSUD Jombang. Nah, dokter ini kan memang sudah ahli di bidangnya ya dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan dokter kepada pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa, apa sih yang dimaksud retinopati diabetikum ini? Iya. Terima kasih Mbak Gianita dan juga si Humas RSUD Jombang. Iya. Jadi selamat pagi juga, assalamualaikum, saya ulang lagi. Jadi kami diberi kesempatan itu tentang topik yang kami pilih adalah retinopati diabetik. Jadi retinopati diabetik itu sesuai namanya, retinopati. Retinopati itu berarti retina, berarti kelainan dari mata. Kemudian yang satunya lagi diabetik, berarti diabetes, berarti dari penyakit dalam. Jadi di sini ada multidisiplin, jadi dari bagian mata dan dari bagian penyakit dalam. Soalnya penyakit diabetes itu umum ya, banyak sekali. Kita menempati urutan yang ke-6 di seluruh dunia. Jadi Indonesia itu masih ke-6. Jadi penyakit ini tapi nomor 6 ya. Jadi sebetulnya pada saat penderita itu datang ke kita, ke medis ya, itu biasanya mereka tuh sudah menderita diabetesnya tuh sudah beberapa tahun. Biasanya datang ke kita tuh sel betanya tuh sudah menurun, mungkin sudah mendekati 50%. Bahkan kalau sudah 15 tahun menderita diabetes itu biasanya sel beta pankreasnya itu yang produksi insulin itu sudah mendekati 0. Sehingga ini biasanya hubungannya dengan apa? Hubungannya adalah dengan komplikasi dari diabetesnya. Komplikasi diabetesnya itu ada beberapa macam. Kita tahu bahwa pada diabetes itu ada komplikasi akut dan ada komplikasi kronis. Komplikasi akut pada diabetes itu hipoglikemi, jadi lawannya hiperglikemi ya, jadi hipoglikemi. Jadi ada pasien diabetes dengan koma, ternyata komanya itu hipoglikemi. Kemudian ada hiperosmolar ketotik, dan yang ketiga ada ketoasidosis. Itu komplikasi akutnya. Komplikasi kronisnya ini yang banyak sekali ya. Pertama adalah makrovaskuler, kedua mikrovaskuler, yang ketiga adalah neuropati. Makrovaskuler kita sudah tahu ya, ada orang dengan CVA atau stroke ya, cerebrovascular disease. Kemudian yang kedua adalah coronary heart disease, misalnya serangan jantung ya. Terus ketiga adalah tentang peripheral vascular disease. Yang berikutnya adalah microvascular disease. Nah, ini mata di sini. Jadi microvascular disease itu adalah komplikasi kronisnya pada mata adalah retinopati diabetik ini.
Selain itu ada komplikasi yang lain yaitu nefropati, juga kardiomiopati dan neuropati. Mata ini 60% dari penderita dari diabetes itu 40%, sekitar 40% itu menyebabkan komplikasi retinopati diabetik dan 80% dari itu menyebabkan kebutaan. Sekedar flashback ke belakang ya, sebetulnya kebutaan itu bukan hanya retinopati diabetik. Jadi ada beberapa sebab. Pertama adalah tertinggi di Indonesia itu adalah katarak. Kedua adalah glaukoma. Yang ketiga kelainan kornea, yang keempat adalah kelainan retina ini, retinopati diabetik. Kenapa saya munculkan ke sini? Kalau yang lain mungkin sudah sering dibahas. Ini retinopati diabetik ini jarang, tapi pasien akan tergantung dengan kita, baik itu dari bagian internal maupun bagian mata. Jadi pasien membutuhkan observasi yang lama, penata laksanaan yang lama. Tadi kami sudah menguraikan komplikasinya tadi, akut dan kronis. Ada beberapa faktor risiko kapan penderita itu menjadi lebih menderita retinopati diabetik. Pertama adalah faktor risiko yang besar dan faktor risiko yang kecil. Yang besar di sini adalah durasi. Jadi durasi itu yang dimaksud adalah durasi menderita diabetes. Misalnya diabetesnya diderita lebih dari 15 tahun, hampir sebagian besar 40-60% itu bisa menderita retinopati diabetik. Jadi jangan lupa durasi. Jadi pada pasien-pasien yang diabetesnya lama sebaiknya kontrol juga ke polimata untuk melihat adakah retinopati diabetik. Kemudian yang kedua adalah hipertensinya juga. Jadi diabetes yang disertai dengan hipertensi juga komplikasi retinopati diabetiknya juga lebih tinggi. Ketiga adalah hiperglikeminya, kadar HbA1c-nya semakin tidak terkontrol, maka komplikasi retinopati diabetes itu juga semakin lebih cepat dan lebih berat. Keempat adalah nefropati. Jadi pasien-pasien nefropati misalnya dengan CRF itu juga komplikasi diabetik retinopatinya juga lebih cepat dan mungkin lebih berat. Yang kelima adalah kehamilan. Jadi pasien-pasien yang hamil itu sebaiknya memang harus kontrol setiap 3 bulan sejak trimester pertama adakah diabetik retinopati. Faktor-faktor yang kecil ya misalnya pada pasien-pasien obesitas juga berpengaruh ya. Pasien-pasien perokok, peminum alkohol juga itu berpengaruh terhadap timbulnya retinopati diabetik. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, sudah dijelaskan cukup detail terkait apa sih itu yang dimaksud retinopati diabetikum. Seperti yang beliau jelaskan bahwa retinopati diabetikum ini merupakan salah satu komplikasi mikrovaskular ya dokter ya, yang kronis ya, yang kronis karena diabetes tadi dan ini bisa berpotensi menyebabkan kebutaan bahkan kehilangan penglihatan ya dokter ya. Terus untuk faktor-faktor resikonya yang bisa meningkatkan seseorang mengalami penyakit ini mulai dari bagi seseorang yang memang menderita penyakit diabetes yang sudah lama dokter ya, kemudian hipertensi, hiperglikemi itu tadi dokter ya. Nah ini dokter, pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan, apakah kondisi ini retinopati diabetikum ini hanya diderita oleh orang-orang yang menderita atau punya riwayat penyakit diabetes yang cukup lama, ataukah memang ada kemungkinan bagi kita nih dokter ya yang memang tidak ada riwayat penyakit bisa terdiagnosis ini? Jadi sesuai namanya ya, jadi retinopati diabetes, jadi selalu orang yang diabetes yang menderita. Beda dengan ya kami garis bawah ya bahwa komplikasi dari diabetes itu memang selain retinopati diabetika ada glaukoma dan katarak. Tapi glaukoma dan katarak tidak murni karena diabetes, bisa sebab yang lain. Tapi kalau retinopati diabetika selalu karena diabetes. Jadi karena DM, jadi itu DM yang lama, jadi karena komplikasi kronis tadi yang mikrovaskuler. Ya seperti itu. Ini kan berhubung dokter adalah dokter spesialis di polimata di RSUD Jombang dokter ya. Untuk saat ini sudah pernah mengalami kasus yang seperti ini dok di polimata. Screening awalnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan dokter? Atau tata laksananya? Ya. Terima kasih Mbak Gianita. Jadi pertanyaannya, jadi ini mungkin memang ini saya kemukakan. Jadi di sini memang hanya screening saja yang ada saat ini. Jadi screening di polimata memang sering kalau kami tahu dapat konsulan dari penyakit dalam tentang pasien-pasien diabetes ini, adakah retinopati diabetika? Kalau ada berarti kan sudah ada komplikasi mikrovaskular yang sudah kronis.
Memang pada pasien-pasien tuh diabetes yang datang ke poli penyakit dalam ya khususnya, mereka tuh sebetulnya sudah menderita lama seperti yang saya kemukakan tadi. Jadi mereka datang tuh bukan baru sakit, biasanya sudah proses berapa tahun. Yang saya katakan tadi sel batanya mungkin sudah menurun jadi 50%. Sarannya jadi untuk mungkin dibuat SOP ke depan adalah pasien-pasien yang di poli penyakit dalam mungkin untuk ke depan yaitu pasien yang umur 30 tahun ke atas yang datang ke poli penyakit dalam sebaiknya setiap tahun dikonsulkan ke mata sampai terdeteksi diabetik retinopati. Untuk pasien-pasien yang di bawah 30 tahun sebaiknya 5 tahun ke depan baru dikonsulkan. Yang ketiga, pasien-pasien yang hamil itu sebaiknya, dan mungkin dari koleksin ya, dari trimester pertama kehamilan itu setiap 3 bulan tuh dikonsulkan ke penyakit dalam, ada ke bagian mata adakah diabetik retinopati. Jadi seperti itu, Mbak. Iya. Untuk gejala klinis apa saja sih dok yang dialami seseorang apabila terdiagnosis penyakit retinopati diabetikum? Ya, jadi gejala klinisnya sama dengan yang lain ya. Mata itu kalau pasien datang itu nggak ada yang sehat datang tuh enggak. Jadi gejala sebagian besar adalah kabur ya. Ini juga sama kabur ya. Jadi, dan di sini kaburnya juga pasien tidak nyeri. Ya, jadi kabur, dari pasien tidak nyeri, mata tidak merah ya. Jadi kabur ya. Ada beberapa pasien tuh yang dikira ini karena udah usia, tapi mereka tidak aware. Jadi harusnya kaburnya seperti apa? Ini kaburnya tidak khas seperti pada katarak. Katarak kan kaburnya itu berkabut. Kalau glaukoma tuh kaburnya tuh lapang pandangnya menyempit, jadi melihat sesuatu tuh seperti ngintip itu. Kalau yang seperti ini kaburnya tuh seperti hitam gitu ya, di tengah hitam atau bagaimana. Jadi penglihatan tuh tidak normal seperti biasanya. Seperti ini, dan biasanya kalau dari dokter sudah ditemukan diabetik retinopati, maka dilihat gradasinya. Kalau masih sangat ringan, bolehlah nanti setahun sekali kontrol. Kalau sudah derajatnya agak naik, bisalah 6 bulan sekali. Kalau sudah agak naik lagi, agak berat itu baru itu sekitar 4 bulan. Dan yang mengancam penglihatan adalah bila sudah ditemukan edema atau bengkak ya pada diabetik retinopati ini, itu yang mengancam penglihatan dan perlu tindakan baik medical retina maupun surgical retina. Nah, ini dokter, ini setelah saya baca di sini kan ada gejala klinisnya ini meliputi gejala subjektif dan objektif. Nah, kalau yang gejala subjektif ini kan seperti yang dijelaskan dokter termasuk penglihatan kabur itu ya dokter ya. Kemudian penurunan pada salah satu mata itu ya. Nah, untuk gejala objektifnya ini seperti apa? Ya, untuk gejala objektifnya itu ada beberapa pemeriksaan. Pertama adalah dengan pemeriksaan visual acuity atau tajam penglihatan. Nanti kita periksa di poli mata. Kemudian yang kedua itu dengan pemeriksaan oftalmoskop. Oftalmoskop itu untuk melihat retina. Jadi ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Terus ketiga lebih bagus lagi nanti ada pemeriksaan OCT. Jadi OCT ini bagus sekali. Jadi bisa untuk melihat deteksi awal adakah makular edema atau tidak, seberapa besar makular edema, juga berfungsi untuk evaluasi terapi dan prognosis. Terus yang terakhir lagi ada FFA ya, fetal fluorescent angiografi. Jadi ada 4 metode pemeriksaan. Nah, ini dokter, ini kan dokter di poli mata ya. Mungkin ada layanan-layanan khusus yang ditawarkan di poli mata RSUD Jombang yang tidak ada di RSUD lain, atau mungkin punya planning ke depannya apa sih dok, atau rencana Terima kasih Mbak Janita pertanyaannya. Jadi semoga begitu ya. Jadi nantinya, jadi sementara ini kan kami rujuk ya. Jadi kalau sudah memerlukan, jadi kapan dilakukan tindakan pada diabetik retinopati itu pertama bila ada sebelum itu saya jelaskan dulu. Jadi diabetik retinopati itu ada proliferatif, ada non proliferatif. Pada 2 fase ini ada namanya makular edema. Makular edema inilah yang mengancam penglihatan. Ini yang harus dilakukan tindakan baik surgical maupun medical. Nah, ini yang biasanya saya rujuk. Nah, kedepannya semoga ini nanti ada penanganan di sini sehingga bisa dilakukan penata laksanaan di sini baik medical maupun surgical di RSUD Jombang. Untuk dokter spesialis di poli mata di RSUD Jombang saat ini ada berapa dokter ya? Ada 2. Dokter Fatin dengan dokter Iqbal. Dan untuk layanan di poli mata di RSUD Jombang ini dari hari Senin sampai Jumat ya dokter ya. Nah, terus kebanyakan kan ini kan yang ditangani kalau
di RSUD Jombang ini katarak ya dokter ya? Katarak glaukoma. Penyakit retina ini juga sebetulnya termasuk 10 besar ya, kalau nggak salah di nomor 6 atau nomor 7 ya. Iya. Jadi yang paling banyak ya katarak. Ya katarak, glaukoma, refraksi itu banyak juga. Ini kan tadi juga sudah dijelaskan terkait gejalanya seperti apa, terus penyebab-penyebab dasarnya seperti apa, dan tindakan terapinya seperti apa ya dokter ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih dok caranya agar kita bisa mencegah tidak terindikasi atau tidak terindikasi penyakit ini? Misalnya mungkin atau pengontrolan gula darah seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Ganita. Jadi ini karena primernya itu dari penyakit dalam ya. Jadi tentunya penata laksanaannya di sini bukan hanya mata ya. Ada penata laksanaan sistemik itu dari penyakit dalam dan penata laksanaan okular dari bagian mata. Sistemik yang dimaksud adalah pengendalian tekanan darah pertama, kedua adalah kontrol dari hiperglikeminya, ketiga kontrol dari lipid darahnya, dan yang terakhir adalah metabolic intervention. Jadi ada kontrol metabolik. Jadi di situ ada 4 dari penata laksanaan dari penyakit dalam atau sistemiknya. Kemudian dari penata laksanaan okularnya atau bagian mata, yang pertama adalah fotokoagulasi. Jadi fotokoagulasi daerah-daerah iskemi itu supaya tidak timbul neovaskularisasi, supaya tidak timbul proliferatif diabetik retinopati. Kedua, bisa dilakukan injeksi intravitreal, injeksi kortikosteroid intravitreal. Yang ketiga, injeksi anti VEGF ini yang baru ya. Terus yang terakhir pada kondisi yang end stage ya, jadi pada pasien-pasien proliferatif diabetik retinopati dengan perdarahan vitreus dengan traksi vitreal tanah itu bisa dilakukan vitrektomi. Jadi seperti itu. Baik, Dokter Fatin, mungkin ada kesan atau pesan yang ingin jenengan sampaikan kepada pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa? Monggo silakan. Terima kasih Mbak Janita. Jadi take home message-nya ya. Jadi karena di sini penyakit retinopati diabetika itu adalah komplikasi ya, jadi bukan primer dari mata, jadi komplikasi dari penyakit sistemiknya yaitu diabetes mellitus. Jadi penata laksananya atau mungkin yang perlu diwanti-wanti adalah pertama adalah dari diabetesnya. Pertama yaitu tadi 4 yang sudah saya sebutkan. Pertama adalah kontrol gula darahnya atau hiperglikeminya. Kedua adalah kontrol tekanan darahnya. Ketiga kontrol lipid darahnya. Yang keempat adalah metabolic interventionnya. Untuk mata mungkin kalau sudah ditetapkan sebagai penderita diabetik retinopati, konsul seperti biasa yang sudah ditentukan oleh dokter. Ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali, ada yang 3 bulan sekali untuk mendeteksi lebih awal terjadinya komplikasi seperti diabetik makular edema yang dapat menurunkan penglihatan bahkan mengancam kebutaan. Baik, pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang Dokter Fatin jelaskan ini tadi, apabila mengalami gejala-gejala klinis terkait retinopati diabetikum, bisa langsung atau konsultasi di poli dalam pertama kali, atau nanti kalau semisal memang dibutuhkan untuk konsultasi lanjutan di poli mata, bisa langsung menemui Dokter DPJP di poli mata RSUD Jombang. Karena memang untuk saat ini untuk layanan retinopati diabetikum masih belum tersedia di RSUD Jombang. Nah, mungkin dari dokter DPJP-nya mungkin bisa membantu untuk screening awal atau tata laksana awal bagaimana yang harus dilakukan ya dokter ya. Dan tentunya di poli mata di RSUD Jombang ini sudah ditangani oleh 2 dokter spesialis mata, yaitu Dokter Fatin dan Dokter Iqbal ya dokter yang saat ini. Untuk layanan di poli mata RSUD Jombang ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya dokter ya untuk layanannya. Baik dokter, sebelumnya terima kasih ya karena sudah mengeluangkan waktunya di sini di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Mungkin karena dokter saya sepertinya juga sibuk juga ini ya. Mungkin apa yang disampaikan Dokter Fatin kedepannya bisa bermanfaat lagi untuk kita semua, dan yang dokter sampaikan ini tadi terkait planning kedepannya mungkin semoga nanti di RSUD Jombang bisa dilakukan terapi atau tata laksana terkait retinopati diabetikum ini ya dokter ya. Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia hadir. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya. Dan jangan bosan-bosan untuk hadir di acara ini yang memberikan mengisi acara Humas RSUD Jombang Menyapa dengan topik yang berbeda lagi ke depannya.
Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, sekian acara hari ini. Berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga dan narasumber yang lain. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya ya di channel Humas RSUD Jombang Menyapa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.